wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat liputan mengenai unit usaha BUMDes Cahaya Mandiri Sukatani yang bergerak di bidang hidroponik. Selamat menyaksikan. 3. Hai, nama saya Muhammad Mikana Rahab dengan NIM akhir 109. Nama saya Noval Arifandi Ananda dengan NIM akhir 113. Saya Fairuz Muhammad dengan NIM akhir 047. Saya Syaiful Arifin dengan NIM akhir 096. Saya Fadil dengan NIM akhir 055. Saya Muhammad Nobiansyah dengan NIM akhir 056. Sebelum BUMDes Cahaya Mandiri berdiri, kondisi fiskal desa Sukatani memang masih sangat terbatas. Dari laporan keuangan desa yang kami tunjukkan, total pendapatan desa waktu itu sekitar 991 juta rupiah, hampir seluruhnya berasal dari transfer pemerintah. Dana desa, alokasi dana desa, serta bagi hasil dari Kabupaten Bogor, padesnya hampir tidak terlihat karena memang desa belum memiliki sumber pendapatan yang benar-benar mandiri. Jadi struktur fiskalnya masih pasif sekali. Oke, saya lumayan setuju dengan apa yang teman saya katakan. Bahkan kalau kita lihat postur fiskalnya, belanja desa ini mencapai 986 juta. Sehingga ruang fiskal yang tersisa ini hanya sekitar 5 juta sebagai silpa. Yang artinya desa ini nyaris tidak punya kapasitas untuk menabung atau menciptakan ruang fiskal yang baru. Dengan kondisi seperti ini, desa hanya menerima dan membelanjakan anggaran tanpa sumber penghasil pendapatan yang bisa memperkuat posisi keuangannya. Jadi tidak heran kalau kemandirian fiskal Sukatani saat itu tergolong rendah. Nah, itu dia. Karena belum adanya unit usaha, desa tidak punya kontribusi pendapatan yang stabil dari aktivitas ekonomi lokalnya. Pendapatan dari retribusi desa juga jumlahnya kecil sekali. Biasanya hanya dari sewa lahan atau iuran administrasinya. Padahal kebutuhan pembangunan desa semakin besar setiap tahun, tapi kapasitas fiskalnya tidak bertambah. Jadi, sebelum BUMDes hadir, desa memang tidak punya instrumen untuk mendorong pendapatan yang produktif. Makanya pembentukan BUMDes ini sebenarnya lahir sebagai respon terhadap keterbatasan kondisi seperti itu. Kondisi fiskal yang stagnan, ruang fiskal yang sempit, pades yang sangat minim, dan ketergantungan yang penuh pada transfer membuat desa ini sulit berkembang. Jadi ketika melihat pendapatan desa sebelum BUMDes, baik dari angka maupun struktur fiskalnya, jelas sekali bahwa desa membutuhkan mesin ekonomi baru untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat posisi keuangan desa. Untuk memahami peran badan usaha milik Desa Cahaya Mandiri Sukatani, Kecamatan Sukaraja, penting juga kita lihat dulu bagaimana dana dan belanja pemerintah desa di Kabupaten Bogor dialokasikan. Karena BUMDes berjalan di atas kerangka keuangan desa itu sendiri. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik Bogor, publikasi pendapatan dan belanja pemerintah desa Kabupaten Bogor 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa pemerintah desa secara keseluruhan membagi belanja ke dalam beberapa bidang. Secara nasional dan kabupaten, pada tahun 2023, kontribusi terbesar belanja desa berada di bidang pelaksanaan pembangunan desa sekitar 37,60% dari total realisasi belanja desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kontributor terbesar kedua dengan porsi sekitar 36,19%. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat yang terkait langsung dengan pengembangan usaha masyarakat termasuk BUMDes juga tercatat
mengambil porsi belanja desa sebesar 10,76% dari total belanja desa. Meskipun pembangunan fisik dan administrasi desa mengambil porsi besar, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat tetap signifikan untuk membuka ruang bagi inisiatif ekonomi desa seperti BUMDes. Oke, untuk wilayah Kecamatan Sukaraja di mana Desa Sukatani itu berada, terdapat publikasi khusus dari BPS. Ada link yang kami cantumkan, yaitu Kecamatan Sukaraja dalam angka 2023. Dia menyediakan data agregat dan kondisi sosial ekonomi di level kecamatan dan juga desa. Sayangnya, dalam data publikasi yang tersedia secara umum, saya tidak menemukan angka belanja per desa, termasuk dari Desa Sukatani, yang dibuka secara terbuka dalam dokumen ringkas. Setidaknya, dari sumber online publik yang saya akses. Namun, dengan demikian, ketika kita berbicara tentang BUMDes Cahaya Mandiri Sukatani, kita berada pada konteks di mana desa memiliki alokasi formal untuk pemberdayaan masyarakat dari total belanja desa. Potensi itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung usaha, termasuk pertanian hidroponik. Namun, karena detail anggaran per desa atau Desa Sukatani ini tidak tersedia secara bebas pada publikasi yang diakses, analisis di video ini akan lebih bersifat kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana BUMDes menggunakan ruang alokasi dana tersebut dalam praktik daripada menunjukkan angka spesifik per desa. Potensi pertanian yang dimiliki Desa Sukatani dapat dilihat dari keberadaan lahan sawah produktif yang menghasilkan padi dengan kualitas cukup baik dan tingkat produksi yang stabil. Selain itu, para petani di desa ini juga menanam berbagai komoditas hortikultural seperti cabai, tomat, terong, sayuran, daun, serta umbi-umbian yang memiliki permintaan pasar cukup tinggi. Tidak hanya berhenti pada tanaman pangan saja, tetapi Desa Sukatani ini juga memiliki komoditas perkebunan rakyat. Jadi dengan melihat permasalahan tersebut, pembentukan BUMDes menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa. BUMDes dapat mengambil peran sebagai lembaga usaha yang tidak hanya memfasilitasi petani, tetapi juga mengelola potensi pertanian. Secara profesional atau secara keseluruhan, melalui BUMDes ini pemerintah desa dapat mendirikan unit pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi, pengemasan beras, dan pembuatan produk olahan berbasis singkong atau pisang. Jadi dengan kata lain, pengolahan ini mampu meningkatkan nilai jual komoditas hingga beberapa kali lipat dibanding penjualan dalam bentuk mentah. BUMDes juga dapat berperan dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian modern. Dengan adanya unit penyewaan alat mesin pertanian atau alsistan, petani dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisiensi kerja. Tidak hanya itu, BUMDes dapat mengembangkan layanan keuangan mikro yang menyediakan akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk para petani, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan memperluas skala usaha pertanian. Pembentukan BUMDes berbasis pertanian tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi petani, tetapi juga berdampak lebih luas bagi perekonomian desa. Kehadiran unit usaha BUMDes akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Produk-produk unggulan desa seperti beras Sukatani atau olahan pangan lokal dapat menjadi identitas desa, sekaligus memperluas peluang pemasaran, pada akhirnya optimalisasi potensi pertanian melalui BUMDes akan menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Desa Sukatani memiliki potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan.
4 bulan yang lalu, BUMDes ini resmi berdiri sebagai bagian dari pemanfaatan dana ketahanan pangan. Keputusan ini bukan tanpa alasan secara sosial ekonomi. Lebih dari 90% warga desa adalah petani, sehingga desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian secara lebih modern. Dari sinilah gagasan pembentukan unit usaha hidroponik mulai muncul. Setelah memahami latar berdirinya BUMDes, kita beralih pada unit usaha yang saat ini jadi fokus pengembangan. BUMDes membangun unit usaha hidroponik di lahan seluas sekitar 200 meter persegi. Di area ini tersedia 8 meja tanaman yang digunakan untuk membudidayakan sayuran, daun seperti kangkung, dan pakcoy dan lain-lainnya. Sistem ini dikembangkan mengikuti kebutuhan pasar, terutama model permintaan berbasis vendor yang membutuhkan komunitas supply. Namun, pembangunan instalasi saja tidak cukup. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana proses produksi berjalan? Dalam praktiknya, BUMDes masih menghadapi beberapa kendala besar. Benih dan media tanam masih harus dibeli dari luar desa. Penyamaian pun sering mengalami kegagalan, bahkan beberapa kali mencapai angka 100%. Karena itu, stok produksi tidak selalu mencukupi dan BUMDes masih harus membeli sayuran tambahan dari petani konvensional untuk memenuhi permintaan. Setelah produksi, tantangan berikutnya muncul pada aspek menjual hasil panen. Selama ini pemasaran masih bergantung pada tengkulak sebagai jalur distribusi utama. Upaya masuk ke pasar, hotel, restoran, dan kafe sebenarnya sudah dicoba. Namun kapasitas produksi yang kecil membuatnya belum optimal. Pasar langsung dari masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga memang ada, tapi volumenya belum stabil. Semua kegiatan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa dukungan finansial yang memadai. Unit hidroponik ini mendapat pendanaan dari dana ketahanan pangan dan dukungan anggaran tahunan desa. Karena berstatus sebagai BUMDes, unit ini tuntut untuk bersifat money oriented, artinya harus menghasilkan pendapatan nyata bagi desa. Pengelolaan juga mendapatkan insentif bulanan sebagai bentuk penghargaan atas kerja operasional sehari-hari. Namun di balik seluruh upaya ini masih ada beberapa hambatan besar yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi masalah produksi seperti hama, kualitas panen, pencahayaan, dan suplai air. Selain itu, pemasaran kapasitas produksi dan kekurangan sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi persoalan utama. Semua hal ini dibenahi agar usaha hidroponik mampu berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. Meskipun perjalanannya masih panjang, BUMDes dan masyarakat desa terus berusaha memaksimalkan potensi yang ada. Dengan meningkatkan produksi, pemasaran yang lebih efektif, unit usaha hidroponik ini diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi baru yang bermanfaat bagi desa. Oke, selanjutnya masuk ke analisis permasalahan dan peluang pengembangan unit hidroponik BUMDes Cahaya Mandiri Sukatani. Unit hidroponik BUMDes Cahaya Mandiri Sukatani merupakan usaha budidaya sayuran sehat seperti pakcoy dan kangkung yang dikelola di lahan sekitar 200 meter persegi. Permintaan pasar terhadap sayuran hidroponik cukup tinggi, baik dari pengepul lokal maupun konsumen rumah tangga. Namun, kapasitas produksi yang terbatas membuat BUMDes belum mampu memenuhi seluruh permintaan pasar secara maksimal. Nah, dalam proses produksi, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada penyamaian bibit, yang sering gagal akibat kontrol cahaya, air, dan nutrisi yang belum optimal. Serangan hama juga masih terjadi, dan keterbatasan lahan menyebabkan volume panen tidak stabil. Kondisi ini menghambat peningkatan jumlah produksi. Lalu untuk kendala rantai pasoknya, pasokan benih dan media tanam masih bergantung dari luar daerah, sehingga biaya produksi lebih tinggi dan rentan keterlambatan. Ketika stok habis, BUMDes terpaksa membeli produk dari petani lain untuk memenuhi permintaan yang mengurangi kontrol kualitas dan keuntungan. Lalu untuk pemasarannya, dari sisi pemasaran, BUMDes belum memiliki target pasar yang jelas dan masih bergantung pada tengkulak sehingga harga jual rendah. Upaya masuk ke segmen hotel, restoran, dan kafe atau catering belum berhasil karena kapasitas produksi belum mampu memenuhi permintaan besar secara rutin. Lalu peluang pengembangan. Meskipun demikian, peluang pengembangan usaha sangat besar. SDM pemuda desa cukup tersedia dan siap terlibat. Ada peluang menjadikan hidroponik sebagai program edukasi untuk PAUD dan TK. Dukungan dana desa setiap tahun memungkinkan peningkatan fasilitas. Selain itu, minat ibu rumah tangga terhadap sayuran sehat tanpa pestisida menjadi pasar potensial yang bisa digarap langsung. Lalu ada beberapa rekomendasi untuk peningkatan usaha, antara lain yang pertama adalah perluasan lahan dan peningkatan sistem quality control, mulai penyamaian hingga panen. Lalu diversifikasi pemasaran ke retail, hotel, restoran, kafe atau catering, dan penjualan online. Lalu yang ketiga, penguatan branding dan kemasan produk. Dan yang terakhir, pengajuan rencana pengembangan pada musyawarah desa atau musdes untuk dukungan kebijakan dan pendanaan.
Oke, sekarang kita masuk ke rantai pasok, yang dimana unit hidroponik BUMDes CMS ini bergantung pada input yang sebagian besar masih dari luar desa, seperti media tanam dan juga benih. Sementara tenaga kerjanya itu mereka diisi dari pemuda serta pendanaan dari pemerintah desa, itu juga masih menjadi penopang utama untuk operasionalnya. Dalam proses produksi, hama itu masih menjadi musuh dalam kegiatan penyemaian, perawatan, dan kisi yang berdampak pada output sayuran daun itu seperti kangkung, kale, siomak, selada, dan juga pakcoy yang dihasilkan dalam volume terbatas dan kualitasnya itu tidak selalu konsisten karena luasan lahan yang masih terbatas serta ketidakpastian hasil tanam. Keterbatasan produksi eksternal membuat stok sering tidak mencukupi, sehingga BUMDes itu harus memanfaatkan rantai pasok eksternal dari petani konvensional untuk memenuhi permintaan. Di sisi pemasaran, distribusi ini masih bergantung pada tengkulak dan penjualan langsung ke warga. Sementara upaya masuk ke pasar horeca atau hostel, restoran, dan juga kafe ini seringkali gagal karena kapasitasnya itu belum memenuhi standar supply. Meski demikian, unit hidroponik ini tetap memberikan nilai sosial melalui edukasi untuk anak-anak PAUD ataupun TK, pemberdayaan pemuda, dan anak putus sekolah sebagai tenaga operasional, serta dukungan desa yang terus membuka peluang untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Sekian. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kelayakan singkat atau feasibility snapshot. Nah, dari materi ini terdapat 5 aspek. Yang pertama itu aspek pasar, kedua aspek teknis, 3 aspek sumber daya manusia, yang keempat aspek keuangan, dan yang kelima aspek sosial dan lingkungan. Kita bahas dulu dari aspek pasar. Aspek pasar ini permintaan terhadap sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan sawi, yang dimana tumbuhan ini relatif stabil karena menjadi kebutuhan harian dari masyarakat. Namun, pasar sasarannya itu belum teridentifikasi dengan jelas karena arah penjualan masih mengambang dan tidak memiliki strategi distribusi yang kuat. Kondisi ini dapat membuat posisi tawar-menawar itu menjadi lemah, apalagi dengan adanya jual membeli dalam jumlah besar tetapi dengan harga rendah. Jadi dengan kata lain, tanpa strategi pemasaran yang jelas, seperti segmentasi rumah tangga, warung, UMKM kuliner, atau pasar lokal, hasil produksi berpotensi tidak optimal secara nilai jual. Dan yang kedua itu ada aspek teknis. Secara teknis, usaha dilakukan pada lahan 200 meter per hektar dengan 8 meja tanam, yang dimana ketersediaan air dan cahaya yang terbatas ini menjadi hambatan utama yang dapat menurunkan produktivitas tanaman. Selain itu, proses penyamaan benih tidak stabil, sehingga hasil panen tidak seragam dan kuantitas yang seringkali tidak konsisten. Kapasitas produksi ini masih rendah, yang menandakan bahwa infrastruktur dan metode budidaya masih membutuhkan peningkatan, baik dari segi peralatan, sistem irigasi, maupun penataan lahan agar lebih efisien. Yang ketiga itu aspek sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat pemuda yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan budidaya, sehingga tenaga kerja bukan menjadi masalah besar. Pengelola juga diberikan secara insentif, yang menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, terdapat kegiatan edukasi untuk anak PAUD atau TK, yang menunjukkan bahwa program mereka ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pembangunan kesadaran lingkungan masyarakat sejak dini. Hal ini dapat menambah nilai sosial dari usaha, bukan hanya manfaat ekonomi sumber daya manusianya saja. Dan yang keempat, masuk ke aspek keuangan. Pembiayaan awal berasal dari dana ketahanan pangan dan dana desa, yang berarti usaha ini memiliki dukungan pendanaan berbasis program pemerintah. Namun, karena sumber dana tersebut umumnya memiliki tujuan kemandirian ekonomi desa, maka ada kewajiban orientasi pendapatan, yang artinya usaha itu harus menghasilkan keuntungan atau minimal dapat menutupi biaya operasional. Oleh karena itu, aspek keuangan ini melanjuti finansial yang sangat bergantung pada efisiensi produksi dan penguatan pasar.
BUMDes Cahaya Mandiri Sukatani berdiri dengan dasar kewenangan dari Dana Ketahanan Pangan dan keputusan musyawarah oleh warga desa. Setiap langkah dan pengembangan usaha diarahkan untuk meningkatkan pendapatan desa, sehingga proses pembentukan lembaga ini benar-benar melekat pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Di sisi kelembagaan, unit hidroponik menjadi salah satu usaha yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari pemuda desa hingga anak-anak putus sekolah yang diberdayakan sebagai tenaga kerja. Namun dalam hal perencanaan, semua inovasi dan ekspansi tetap harus menunggu keputusan musyawarah desa, dan hingga kini belum ada rencana pengembangan tertulis yang menjadi pedoman jangka panjang. Pada tahap implementasi, pengelolaan hidroponik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kapasitas lahan yang terbatas, dan lainnya kualitas produksi yang belum stabil hingga kebutuhan suplai yang sering tidak mencukupi sehingga harus menggandeng petani luar desa. Meski begitu, hubungan BUMDes dengan pemerintah desa dan warga sangat erat. Setiap tahun BUMDes menerima dukungan pendanaan, masyarakat pun menunjukkan antusias tinggi, bahkan sering sekali datang langsung ke kebun untuk membeli hasil panen. Ada pula program yang sering dilakukan adalah program edukasi hidroponik untuk anak-anak PAUD dan TK sebagai bagian dari pemberdayaan lokal. Jadi para anak-anak PAUD dan TK bisa belajar secara langsung mengenai cara menanam hidroponik. Dan jika dilihat dari evaluasi kelembagaan, usaha ini masih bergantung pada tengkulak dan belum memiliki kapasitas besar. Tetapi peluang inovasi dan pengembangan tetap terbuka lebar, menunggu bagaimana arah kebijakan desa berikutnya. Oke, kita masuk ke struktur problem and solution mapping. Yang pertama ada masalah pada kapasitas dan juga produksi. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, total dari meja yang ada pada BUMDes CMS ini itu berjumlah 8 meja. Tentunya dengan jumlah yang sedikit ini, BUMDes ini tidak dapat memaksimalkan profit dengan baik. Lalu yang kedua ada masalah pemasaran. Masalah pemasaran ini masih menjadi masalah utama bagi BUMDes CMS ini dalam menjalankan programnya tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka sudah membangun benih yang bagus, sudah memberikan kualitas yang baik, dan juga sudah memberikan hasil yang terbaik bagi mereka, mereka masih saja hanya mendapatkan satu market atau satu pasar yang bisa mereka berikan pasokannya. Oleh karena itu, pemasaran masih menjadi masalah utama bagi mereka dalam menjalankan BUMDes CMS ini. Lalu yang ketiga ada ketergantungan input dan luar, yaitu solusinya adalah pelatihan dari produksi benih. Mereka perlu mengadakan pelatihan produksi benih agar benih tersebut dapat tumbuh dengan maksimal dan juga mendapatkan kualitas yang baik juga. Lalu yang keempat ada ketidakstabilan stok, yaitu sistem tanaman ini berbasis rotasi dan juga suplainya ini integrasi petani konvensional, yaitu secara kontrak. Lalu yang kelima itu ada keterbatasan infrastruktur. Walaupun mereka memiliki baru berjalan sekitar 4 bulan, keterbatasan infrastruktur ini masih bisa dibilang terbatas karena mereka masih memiliki 8 meja dan juga mereka masih menggunakan sewa lahan kepada pihak eksternal atau pihak luar. Lalu yang keenam ada kelembagaan dan juga perencanaan. Walaupun mereka telah menyusun bisnis plan ataupun perencanaan secara pikiran, namun mereka tidak menyusun tersebut secara tertulis. Jadi untuk secara perencanaan, BUMDes ini masih terbilang kurang dalam menyusun untuk kedepannya. Oleh karena itu perlu ada musyawarah untuk mengadakan perencanaan ini agar lebih matang untuk kedepannya, agar mereka dapat berkembang lebih jauh dan juga dapat menyerap orang sekitar, agar masyarakat di desa ini dapat sejahtera dengan adanya BUMDes dari CMS ini. Sekian dari saya.